Kematian Chong Sioelan, 59, dan Eka Serlawati, 35, ibu dan anak yang ditemukan di dalam toren rumah mereka, Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat menggegerkan warga. Korban Chong Sioe diketahui merupakan seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari berjualan es batu. Sementara, anaknya, Eka Serlawati yang berusia 35 tahun bekerja di bidang perpajakan. Dalam kesehariannya, korban dikenal sebagai sosok yang sering membantu warga. Selain dia jualan batu es, dia suka minjemin duit ke orang. Dia sering nolongin orang lewat minjemin duit gitu, ujar salah seorang warga, Marni, saat ditemui Kompas.com di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Maret 2025. Meskipun sering memberi pinjaman, TSL dikenal tidak pernah menekan orang yang berutang padanya. Dia nagih, tapi nggak kayak orang-orang. Nyantai orangnya. Kalau kita bilang nggak ada, ya sudah, dia nggak maksa, kata dia. Meski memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik, TSL dikenal hidup sederhana. Ia tidak menunjukkan gaya hidup mewah dan selalu tampil biasa saja. Orangnya sederhana. Kalau keluar rumah pun nggak wah, pakaiannya juga biasa aja, kayak orang pada umumnya, jelas dia. Marni juga mengungkapkan bahwa Chong Sioelan merupakan seorang janda yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya pada 2024 lalu. Dia janda ditinggal meninggal, lakinya sakit pas pemilu kemarin, ujar Marni. Suami korban sudah lama mengidap penyakit paru-paru. Bahkan, karena penyakitnya, bobot tubuh suami TSL menyusut. Selain sakit, suami TSL juga memiliki disabilitas dengan kondisi kaki yang kecil. Meski begitu, TSL dikenal tidak pernah mengeluhkan keadaan suaminya dan selalu merawatnya dengan penuh perhatian. Bahkan, saat sang suami harus makan menggunakan selang, TSL tetap berusaha memenuhi keinginannya untuk makan makanan favoritnya. Sejak suaminya meninggal, TSL tinggal bersama dua anaknya hingga akhirnya ditemukan tewas bersama putrinya. Diketahui, mayat ibu dan anak itu pertama kali ditemukan oleh anak keduanya, Roni, 32, yang mencium bau tak sedap pada Kamis, 6 Maret 2025, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tim Reskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora masih melakukan penyelidikan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Surya, tetangga korban menjelaskan, dirinya bertemu dengan Chong Sioelan terakhir kali sebelum bulan puasa Ramadan 2025. Ketika itu, ia berpapasan dengan korban dan sempat tegur sapa karena sudah saling mengenal. Dia orang lama di sini, sebelum saya tinggal di sini, dia sudah ada di sini. Saya saja di sini dari 2010, katanya saat ditemui, Sabtu, 8 Maret 2025. Surya mengungkapkan korban tinggal bersama anak perempuannya bernama Eka. Sedangkan Roni diakui memilih tinggal sendiri di kos yang tidak ia ketahui tempatnya. Eka anak pertama Chong sudah berusia 35 tahun dan belum menikah. Surya menyatakan bahwa Roni sempat debat dengan ibunya karena ingin menikah dan melangkahi kakak perempuannya. Namun, kata Surya, Chong tidak memberikan izin kepada Roni untuk menikah sebelum kakaknya merasakan itu. Rumah korban lantai 3, tapi yang digunakan tempat tinggal hanya lantai 1 saja. Sebab, lantai 2 dan 3 dibuat kamar petakan untuk dikontrakan kepada para perantau dari berbagai daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.